memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum, selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama dalam Bos Masker, ngobrol sore masalah sekitar kita ya. Nah, di sore hari ini saya kembali bersama dengan salah seorang dokter yang tergabung dalam Junior Doctor Networks ya. Ini adalah salah satu institusi yang mensupport kita untuk melakukan atau mengadakan edukasi seputar COVID-19 di Makassar. Dan di kesempatan sore hari ini saya bersama dengan Dr. Aulia Gifarinisa. Ini salah satu dokter umum di salah satu klinik yang ada di Kota Makassar, kemudian salah satu tim Cito ID yang juga terlibat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Hari ini kita akan ngobrol tentang tatanan hidup baru di Makassar. Assalamualaikum, selamat sore, Dokter Aulia. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, Kak Oki dan pendengar RRI. Baik. Ini dengan Melani sekarang. Ini kebetulan saya pakai masker karena bertugas di dalam studionya pakai mikrofon kita pakai bersama-sama. Jadi tetap harus jaga ya. Nah, itu dia tuh. Tatanan kehidupan baru. Mungkin untuk beberapa orang, terutama untuk masyarakat kita yang tidak terlalu update dengan informasi seputar COVID-19 ini, atau bahkan yang terlanjur berpikir bahwa COVID ini sebetulnya nggak ada. Itu yang beredar di masyarakat kita kan. Akhirnya nggak terlalu memperhatikan yang namanya tatanan kehidupan baru, terutama apalagi pada protokol kesehatan. Nah, dokter, ini saya manggilnya Dokter Aulia, Dokter Nisa, atau dokter siapa nih panggilannya? Dokter Karin, panggilan akrabnya. Oke. Dok, untuk tatanan kehidupan baru di Makassar saat ini. Ini kalau kita lihat-lihat, kalau seperti yang saya lihat tadi ya, banyak masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan. Nah, kalau dari pengamatan dokter sendiri, apa sebetulnya yang menjadi poin penting yang harus dibangun di masyarakat di Makassar ini, Dok? Nah, makasih Kamela ini sebelumnya ya. Nah, jadi kan beberapa hari ini kan udah seminggu, 2 minggu lah ya, new normalnya telah dilakukan di Makassar. Iya. Nah, di beberapa tempat kerja sudah dibuka, terus tempat hiburan kayak di mal-mal juga sudah dibuka, jadi kayak sudah kembali kebiasaan normal sebelum ada COVID ini. Nah, jadi mau tidak mau kita mengharuskan beberapa orang untuk keluar rumah nih kan, untuk melancarkan sosial ekonominya. Nah, sekarang kita mesti tahu dulu nih, new normal itu apa? New normal itu sebenarnya kayak skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini sih. Cuman bukan hanya dalam aspek kesehatannya aja. Kita lebih ke yang bagus banget itu kalau kita diam di rumah, stay di rumah, ya, PB itu. Untuk mendukung ekonomi Makassar, Kota Makassar ini, jadi mau tidak mau kita harus update dengan new normal ini. Nah, langkah-langkahnya sendiri sih, yang pasti ya mungkin bosen kita untuk bosen kita dengar kayak seperti pertama itu yang pasti keluarnya pakai masker. Seperti Kak Melani ini kan, walaupun dalam studio sampingnya kosong, cuman kan kita nggak tahu di mikrofonnya atau di apa yang kita pegang tuh ada virus itu apa enggak. Jadi yang penting pertama itu kalau keluar tuh pakai masker. Nah, pakai masker ini untuk apa? Ini tuh untuk mencegah penularan, untuk proteksi diri sendiri.
Terus sama yang kedua mungkin pakai hand sanitizer. Nah, jadi kayak harus selalu ada tuh kalau misalnya kita keluar, harus selalu ada hand sanitizer. Itu untuk menjaga kebersihan tangan sih, karena kan tangan kita paling sering pegang-pegang sesuatu, benda-benda Betul, betul. umum. Nah, itu untuk menjaga kebersihan tangan. Terus kalau tangan itu dijaga, jangan sampai pegang hidung, pegang mulut, atau pegang mata. Pokoknya kontak fisik dengan tubuh kita. Iya. Terus sama paling mungkin menggunakan ada yang bawa alat makan pribadi juga, alat kayak seperti sendok, garpu, bekal sendiri, itu lebih amannya sih. Terus ada juga bisa juga kita untuk proteksi lagi di tempat umum, kita dibantu sudah pakai masker, boleh kita double dengan face shield kan, untuk melindungi matanya atau kacamata juga bisa. Seperti itu. Terus biasanya juga kalau misalnya kita lagi di tempat umum, yang untuk sholat, ibadah gitu, sebaiknya kita membawa alat ibadah sendiri untuk mencegah penularan. Seperti itu, Kak Melanie. Ini banyak sekali yang sebetulnya harus diperhatikan ya. Bahkan saya pernah lihat di tempat tempat nongkrong ya. Kalau anak muda nggak bilang tempat makan, tempat nongkrong. Itu sudah mulai ada misalnya meja untuk 4 orang. Tapi yang boleh duduk itu hanya 2 orang. Misalnya duduknya sebelah sini, terus nanti yang satunya itu duduknya sebelah sana. Jadi bersilangan seperti itu, nggak bisa berdekatan gitu. Tapi ternyata tidak semua orang mau mengikuti aturan itu. Jadi kayak aneh ya, kita makan kan datang bersama tapi jauh-jauhan gitu. Jadi ngapain untuk makan. Jadi intinya masih cukup aneh dengan yang disebut dengan tatanan kehidupan baru ini, Dok. Gimana? Itu sebenarnya itu tuh sebenarnya lebih kembali ke pribadi kita masing-masing. Kita yang harus lebih ke tanggung jawab sama diri sendiri sih. Karena kita hidup maksudnya tinggal di rumah sama orang tua, sama mungkin ada yang bayi atau enggak anak kecil yang rentan. Nah, kalau misalnya tumbuh kesadaran diri sendiri, kalau misalnya virus ini tuh bahaya. Kita tuh kalau misalnya kita keluar rumah, kita tidak tahu di virus itu ada di mana, kita bawa ke rumah apa tidak. Nah, itu untuk kalau misalnya di tempat-tempat luar tuh kan kita tuh yang harus menjaga. Kayak walaupun teman-teman kita tahu dia bergaul di mana, cuman tetap aja kita harus menjaga jarak. Jadi kayak di tempat makan, kalau misalnya ada tanda X atau apa sih yang biasa yang di plester-plester itu, nah jadi harus lebih inisiatif kesadaran diri sih. Kita harus coba untuk patuhin kayak gitu. Memang susah, karena ini kan hal baru untuk kehidupan karena new normal ini. Jadi diusahakan untuk kesadaran diri sendiri sih, lebih ke kesadaran diri sendiri. Nah, untuk, ini berarti buat mereka yang belum bisa terima itu berarti belum terlalu paham mungkin, atau memang nggak mau memahami gitu? Ya, sebenarnya saya yakin pasti milenial atau enggak, ya semuanya lah, intinya sudah banyak tahu tentang informasi tentang COVID ini, bahayanya apa, cara penularannya gimana, atau cara proteksi dirinya gimana. Sebenarnya semuanya sudah pada tahu. Bahkan mungkin justru karena kebanyakan info, jadinya mereka semakin cuek gitu. Jadinya semakin, sudahlah, kayak gitu. Terus toh ini juga dia keluar nggak bergejala atau nggak kenapa-kenapa, jadi semakin mikirnya ya udahlah ini nggak ada apa-apa ini gitu. Jadi kesannya semakin acuh tak acuh gitu. Jadi ya lebih cuek. Padahal sebenarnya informasi itu mereka sudah tahu itu, cuman mungkin karena alhamdulillah mereka tidak bergejala dan imunnya lagi bagus, makanya tidak menimbulkan gejala. Jadi mungkin mereka berpikir ya udah virus ini saya oke-oke aja gitu. Makanya kurang disiplin lah terhadap diri sendiri. Oke. Ini sebenarnya mengarah ke satu pertanyaan yang saya sebenarnya nggak mau mengungkapkan pertanyaan itu, tapi gimana ya? Apakah memang harus mereka melihat dulu? Ini betulan loh, ini beneran ada orang yang kena COVID. Terus kalau kena COVID itu seperti ini penderitaannya. Apakah memang masyarakat kita harus ditunjukkan hal seperti itu dulu baru mau oh ya jaga jarak, oh ya pakai masker, jangan lupa cuci tangan gitu. Apakah mungkin harus seperti itu dulu, Dok? Sebenarnya sepengalaman saya kan kebetulan saya maksudnya saya praktek juga. Nah, kebetulan ada beberapa pasien yang pernah maksudnya saya compare nih, saya buat perbandingan kalau misalnya satu pasien yang
di lingkungannya tidak pernah sama sekali tahu tentang COVID, tidak pernah ada yang gambaran COVID yang asli, yang nyata, sama satu ada keluarganya yang memang positif dan sakit, dirawat, cuman nggak meninggal, cuman dirawat. Nah itu beda rasa untuk aware-nya, rasa aware-nya lah. Yang satu dia kayak, iya dok, COVID sekarang sudah banyak kayak begini-begini, cuman hanya sekedar itu. Iya. Pas saya edukasi dia hanya, oh ya oke, kelihatan hanya cukup hanya cukup tahu gitu. Cuman tidak beda dengan kalau misalnya yang keluarganya sudah memang terkena positif. Nah itu dia lebih sedih, dia mengeluhkan sendiri karena sikap-sikap orang di luar malah cuek gitu. Karena dia sendiri sudah mengalami gitu di sekitarnya. Jadi menurut saya untuk melihat yang di Makassar ini tuh memang kayaknya orang kurang disiplin karena mereka tuh belum ngeh gitu, belum ngelihat langsung kalau misalnya virus ini tuh nyata gitu. Tapi Makanya ngomong-ngomong, masih Makassar ini kan termasuk cepat ya peningkatan paling banyak lah. positif ya. Iya, Tapi semenjak setelah PSBB dihentikan. itu kan, dihentikan. Pas PSBB dihentikan langsung justru makin naiknya sangat pesat malah. Makanya sebenarnya yang dikhawatirkan ini sebenarnya warga Makassar nih sebenarnya belum tahu apa sih proteksi dirinya, itu aja sih yang penting. Karena kalaupun waktu PSBB kemarin angkanya aman, malah bisa jadi turun gitu kan. Cuman pas sekarang setelah PSBB dia malah naiknya pesat gitu. Berarti cepat, ya? sebenarnya yang kelihatan inisiatif orangnya sendiri sih, lebih ke kesadarannya sendiri. Oke. Dia kurang menjaga physical distancing-nya sama teman-temannya kalau keluar, atau enggak sama masker sih. Kayak gitu. Oke. Ini sambil ngobrol dok, saya undang pendengar kita juga. Buat para pendengar yang mau gabung silakan 3621853, kode wilayah 0411 untuk yang berada di luar kota Makassar. Kemudian Anda juga bisa berkirim pesan WhatsApp-nya. Kami tunggu di 0811 41 00 222. 0811 41 00 222 ya. Nanti kita bisa bacakan pertanyaan Anda langsung. Nanti ada Dokter Farin ya yang akan menemani kita, yang akan menjawab pertanyaannya pendengar semuanya. Silakan 3621853 kode wilayah 0411 buat yang berada di luar kota Makassar. Saya baca pesan WhatsApp dulu dok. Ini ada Ibu Wati di Makassar, ini mengatakan seperti ini. Banyak yang bilang Makassar banyak yang positif, tapi saya jarang melihat ada spanduk atau peringatan-peringatan untuk memakai masker, cuci tangan. Spanduknya hanya spanduk kecil-kecil. Itu pun tidak terlalu terlihat oleh mata, tidak dibuat dengan warna yang menarik dan seterusnya. Beda dengan ketika ada kampanye atau pemilihan kepala daerah. Nah, apakah betul Makassar ini banyak positif COVID-nya atau itu hanya hanya informasi-informasi biasa saja seperti itu? Silakan dok, diberi tanggapan nih Bu Wati di Makassar. Ya baik, makasih Bu Wati. Jadi sebenarnya untuk data sendiri, data realnya yang di Makassar ini, untuk ngelihat itu memang pasti orang-orang banyak yang berpikir apa ini benar, apa enggak datanya kan. Karena mungkin di sekitar dia nggak langsung, nggak nyata gitu hasilnya. Cuman kalau misalnya untuk mau ngelihat ada dulu real kasus di sekitarnya dia tuh sebenarnya susah kalau misalnya kayak gitu. Untuk kayak spanduk-spanduk baliho sebenarnya ada di beberapa tempat, cuman memang kurang banyak orang-orang yang masang spanduk baliho untuk cuci tangan. Cuman di sosial media pasti Bu Wati juga sendiri tahu dong gimana cara menjaganya, gimana cara cuci tangan rutin yang baik, pakai masker, gimana step-step pencegahannya sendiri sebenarnya semua orang pada tahu walaupun tanpa pakai baliho atau spanduk-spanduk. Jadi untuk dibilang bedanya pas kampanye sama ini sebenarnya kalau pas kampanye kan itu karena orang ada kepentingan pribadinya. Jadi ya beda lah. Kalau ini kan nggak mungkin, maksudnya untuk dokter atau enggak gimana untuk dokter atau enggak suatu komunitas boleh aja, cuman mungkin nggak nyampe gitu
nggak nyampe penyampaiannya lah, lebih ke pendekatan personal secara langsung sih sebenarnya. Oke, Jadi jadi kayak memang kalau untuk sebenarnya baliho kalau nggak misalnya kelihatan ya? sebenarnya kalau lebih ke kayak di tempat makan atau enggak di depan toko, Toko, masuk terus ada oh daerah serangan kayak gitu kan kita sebenarnya udah banyak kan. Iya, Heeh. betul-betul. Jadi sebenarnya itu sudah lebih langsung langsung kena gitu daripada baliho-baliho kayak gitu, seperti Mungkin itu. penghematan juga nih kalau untuk pemerintah ya. Oh Daripada iya, bikin baliho, boleh. bikin Iya, mau daripada pemandangan, itu mendingan langsung ke toko-tokonya masing-masing atau ke tempat-tempat iya, makannya masing-masing ya. Nah ini atau menarik ini. dipasangin baliho juga boleh, Oke, langsung aja. ini ada pesan WhatsApp berikutnya, tapi sambil menantikan penelpon juga ya, silahkan. Ini di kesempatan sore ini 3621853, kode wilayah 0411. Ada Pak Wahyu di Makassar. Kalau di provinsi tetangga itu gubernurnya sampai turun loh waktu PSBB mengarahin masyarakat. Tapi kalau kita kan enggak. Terus kalau kita makan di warung makan itu apa harus bawa bawa alat makan sendiri minimal sendok atau garpunya. Apakah kita tidak boleh makan di tempat itu berarti harus bawa pulang. Nah, kayak gitu nih, Dok. Dua pertanyaan nih. Yang pertama tentang gubernur di provinsi sebelah, kemudian juga tentang bawa piranti makan sendiri. Waduh, harus repot nih berarti nih, Dok. Kalau gubernurnya tadi kenapa? Katanya kalau gubernur di provinsi sebelah itu waktu PSBB sampai turun ke masyarakatnya, terus kasih ingat masyarakat kembali ke rumah dan seterusnya gitu. Iya. Patuhi aturan PSBB. Tapi kalau gubernur kita katanya tidak. Waduh. Gubernur ya. Baik. Heeh. Terima kasih Pak Wahyu ya tadi. Pak Wahyu Jadi ya. sebenarnya untuk menanggapi yang gubernur tadi, sebenarnya menurut saya sih itu lebih ke ini COVID tuh kayak lebih ke personal sih, lebih ke pribadi orang masing-masing. Jadi walaupun gubernur nggak turun langsung, cuman toh kalau misalnya orang Pak Wahyu sendiri atau nggak maksudnya kita sendiri kita aware atau nggak kita tahu emang ini COVID tuh nggak bahaya, jadi kita nggak perlu gubernurnya turun tangan, nggak perlu disamperin Pak Gubernur untuk disapa terus halo pakai masker ya, kan nggak perlu kayak gitu. Kayak Pak Gubernur cuma satu, terus warga Makassar tuh banyak, jadi ya repot lah untuk disamperin. Jadi toh kalau misalnya Pak Gubernur buat video atau himbauan kayak gitu, dia kan dipublish di mana-mana, jadi ya cukuplah sebagai sarana pengetahuan kita gitu. Terus sekarang untuk yang kedua tempat makan ya. Tempat makan ini sebenarnya kalau saya sih lebih menyarankan sih untuk mencegah penularan aja. Iya. Jadi kan di tempat makan memang kita nggak tahu pegawainya atau siapapun yang pernah pakai sendok, garpu atau piring itu kita nggak tahu positif apa enggak, apa ada virus atau enggak. Cuman untuk mencegah penularan disarankan untuk bawa alat makan pribadi. Memang repot, cuman ada orang-orang tertentu yang punya kesadaran lebih, pasti dia akan bawa makan sendiri. Dia akan merepot-repotkan diri untuk mencegah si penularan ini. Kalaupun misalnya nggak bisa bawa bekal yang kotak gitu, please bawa sendok atau garpu atau enggak sedotan sendiri. Jadi ya kita semaksimal mungkin lah untuk mencegah penularan. Harus repot emang sebenarnya. Iya. Cuman ya mau gimana lagi. Kalau nggak mau repot, stay di rumah aja. Oke. Dok, ini kita ada penelpon, Dok. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa, Pak, di mana? Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir ini dengan dokter, saya lupa namanya, Dokter Aulia ya? Iya. Maaf, Dok. Dokter Farin ya, Dokter Farin panggilannya. Silakan. Topiknya ini apa, Mbak? Topiknya hari ini tentang tatanan kehidupan baru di Makassar. Ya, ini pada dasarnya tugas gugus COVID-19 ini secara menyeluruh, Mbak. Iya. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan kegiatan pencegahan. Iya. Tugas-tugas itu sudah dilengkapi oleh pemerintah. Katakanlah secara umum akhir-akhir ini ada 3 hal. Kalau di luar rumah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Iya.
Tapi ada suatu hal ini tidak kedengaran di mana-mana Apa ini itu? edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang menolak seperti rapid test dan lain sebagainya. Oke. Rapid ya. Ada yang kurang sebetulnya saya ingin sampaikan. Apa itu, Pak? Kita ini selaku umat beragama tidak ada sedengar itu orang-orang yang melakukan edukasi ke masyarakat nyuruh orang berdoa. Kita ini selaku umat beragama apapun yang dilakukan, kalau tidak diiringi dengan doa itu agak-agak susah kita capai itu sesuai harapan. Baik. Saya kira begitu, Mbak. Baik, Pak Zakir di Barombong ya. Terima kasih, selamat sore. Nah, itu dia, Dok, yang dipertanyakan oleh Pak Zakir di Barombong. Itu sudah cukup paham dengan hal tersebut, tapi kurang satu nih, kurang diingatkan untuk berdoa. Iya. Tanggapannya, Dok, silakan. Baik, untuk berdoa sendiri sebenarnya itu mungkin ada beberapa orang yang sudah ngasih tahu untuk berdoa, cuman mungkin si bapaknya nggak sampai ke bapaknya kali ya. Jadi mungkin sebenarnya banyak beberapa ulama Makassar, ustadz-ustadz, ataupun Makassar juga ada beberapa, saya pernah lihat video-videonya untuk selain menjaga jarak, physical distancing, pakai masker itulah, cuci tangan, selain itu juga tetap percaya sama Tuhan, sama berdoa. Sebenarnya ada beberapa, cuman memang kurang masif, kurang banyak, kurang sampai ke telinga pendengar yang lain, ke Bapak tadi, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kebetulan Bapaknya udah dengar kan, jadi memang kurang masif sebenarnya tentang berdoa itu. Cuman ya kita maklumi, jadi semoga yang mendengar atau ustadz-ustadz lebih lagi lah buat anjuran berdoanya. Oke. Nah, terima kasih untuk Pak Zakir. Kemudian balik lagi nih, Dok. Saya sempat baca profilnya Dr. Farin ini tergabung dalam cito.id. Ini boleh cerita sedikit nih tentang cito.id-nya nih, Dok? Baik, kalau cito.id ini sendiri sebenarnya dia kayak startup digital di Makassar. Dia tuh untuk lebih ke ini, apa sih, kayak untuk penanganan kalau misalnya informasi ke masyarakat, sebenarnya itu Cito ID di bidang itu. Dia lebih ke informasi edukasi tentang kesehatan sih. Iya. Nah, kadang juga kita pernah buat live Instagram, terus talk show kayak gitu. Jadi memang basicnya tentang kesehatan. Jadi ada, selain dokter, kita juga ada lebih ke narasumber kerjasama sama influencer untuk meningkatkan awareness orang-orang di Makassar sih, untuk meningkatkan informasi-informasi itu. Seperti itu. Jadi sekarang kita lagi kerjasama sama orang-orang influencer atau selebgram di Makassar lah, seperti itu. Dan responnya itu seperti apa tuh, Dok? Kan berarti influencer atau orang-orang yang populer di Instagram atau media sosial lainnya itu bikin seperti apa, kampanye atau sosialisasi melalui akunnya masing-masing, dan tanggapan followersnya itu gimana, Dok? Sebenarnya jadi Sito yang buatin informasinya itu, informasi, terus nanti diupdate sama si yang influencer Makassar ini. Nah, itu sebenarnya harapannya tuh nyampe ke pribadi masing-masing. Jadi nggak perlu melihat baliho-baliho kan, karena sekarang pasti orang-orang sangat melihat Instagram, sosial media, HP yang penting. Apalagi banyak yang di rumah kan. Nah, jadi lebih ke sosial media sih targetnya. Jadi sekarang sudah penyampaiannya nggak perlu ke baliho atau spanduk-spanduk, lebih ke sosial media. Nah, terus tanggapannya tuh banyak. Jadi kayak ada juga Cito ID ini bisa, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, kalau misalnya orang-orang yang mau bertanya seputar tentang kesehatan juga, kadang dia ada yang bertanya seperti itu. Jadi nanti ditanggapin sama dokter umumnya langsung. Nah, itu daripada mungkin agak takut juga ya kalau mau memeriksakan diri langsung ke rumah sakit. Ke dokter atau rumah sakit. Nah, itu salah satu fobia tuh di akhir-akhir ini, Dok ya. Takutnya periksa ke rumah sakit langsung divonis COVID. Itu selalu jadi stigma tuh di masyarakat.
Iya. Jangankan ke rumah sakit, ke puskesmas saja dulu kan Iya, kita kalau sebenarnya nggak sakit mau. sedikit Iya, ke puskesmas ya. Tapi iya, sekarang aduh iya. jangan-jangan gitu. Nah, Heeh, gimana Dok betul. untuk meluruskan lagi nih pemikiran? Ini salah satu perkembangan nih di tatanan kehidupan baru nih, Dok. Sebenarnya banyak juga saya sering dapat pasien kayak gitu. Mhm. Banyak kayak dia penyakit hipertensi, Mhm. jantung, atau Mhm. enggak yang ibu-ibu hamil yang harusnya Nah, sering-sering update kan, sering iya. 3 bulan sekali kontrol ke dokter kandungannya. Nah, Mhm. ini tuh malah tiba-tiba datang pas bulan ke-8, terus sama sekali nggak pernah periksa. Terus Nah, terus nanya ke ibunya, mhm. "Ini kenapa nggak periksa?" "Iya, saya takut Dok, ke rumah sakit, nanti dikirain COVID positif, diambil darahnya," kayak gitu. Nah, Mhm. ini sebenarnya saya mau meluruskan ya, banyak yang sering miss kayak gitu. Mhm. Kenapa orang-orang sebenarnya ini tuh lebih ke omongan masyarakat sih, dia takut sama omongan masyarakat. Kalau Mhm. misalnya dia ke rumah sakit berarti dia sakit gitu. Lebih lebih ke COVID-nya, kayak lebih apa ya, eee, lebih ke masyarakatnya sih, omongan masyarakatnya yang mereka takutkan. Bukan takut, diperiksa atau apanya, kalau mereka ternyata diperiksa pun nggak apa-apa, cuman pas ditanya sebenarnya kenapa, ternyata Oke, baik. kita sebagai apalagi yang dengan ada penyakit lama seperti Mhm. yang penyakit kronik lah, itu, jangan pernah takut untuk ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau ada keluhan jangan pernah ditahan, yang Mhm. penting kita tahu cara memproteksi diri ketika kita keluar rumah. Kan Oke. seperti yang itu menggunakan sarung Masker, tangan, heeh. masker, kayak gitu-gitu. Tetap harus menjaga physical distancing. Yang penting selama kita patuh dengan itu, insya Allah kita lebih meminimalisir penularan lah. Jadi Oke. jangan pernah takut untuk konsul, Mhm. seperti itu. Mhm. Mhm. Justru lebih bagus juga ya, Dok, ya, kalau misalnya konsul terus ketahuan ada apa-apa bisa penanganannya Mhm, lebih cepat ya? iya betul. Jadi sebenarnya jangan takut untuk didiagnosis, COVID atau gimana, sebenarnya kalau misalnya toh misalnya dia COVID, at least kita lebih ketahuannya lebih dini, jadi Mhm. penanganannya lebih dini, daripada kita COVID terus diam-diam. Maksudnya ada COVID di tubuh kita terus dibiarin, jadinya kita nggak tahu kan kalau misalnya kenapa-kenapa, terus nanti tiba-tiba kita drop atau gimana, gitu. Oke. Ini ada pesan WhatsApp lagi dari Pak Iwan di Makassar. Selamat sore, Dok. Saya suka berolahraga tapi bareng teman-teman. Dan Mhm. belakangan kita sering dihujat karena sering kumpul-kumpul dihujat. Karena sering Pasti. kumpul-kumpul. Ya. Jadi bagaimana sebaiknya olahraga yang sudah terlanjur senang bersama banyak orang, terus tiba-tiba harus olahraga sendiri. Itu seperti kehilangan semangat karena dalam apa nih, dalam berolahraga bersama saling memberikan semangat. Wah, terima kasih Iya, Pak Iwan di Makassar. heeh. Silakan Dok, gimana Dok? Iya, jadi kan sebenarnya memang, kita-kita itu kalau misalnya dulu-dulu, kalau misalnya, olahraga tuh karena seru ngumpul-ngumpulnya nih. Iya. Makanya jadi kayak, ayo olahraga ayo olahraga." Justru karena ramenya itu makanya kita jadi semangat, iya itu memang Mhm. seperti itu. Nah cuman, eee, mau nggak mau di masa pandemi ini, kita sendiri yang harus tahu diri. Iya. Kalau kita tetap mau ngumpul-ngumpul, kalau mau boleh, semuanya nggak pernah dilarang. Cuman kalau misalnya anggaplah paling rame sekarang tuh sepedaan kan, Iya, paling betul. banyak sepedaan. Nah, oke memang, itu nggak apa-apa kalau misalnya lagi goes lagi apa sih, lagi naik sepeda, itu nggak Mhm. apa-apa. Cuman kalau misalnya lagi berhenti, maskernya. Jadi sebenarnya gunanya masker itu sendiri kan mengurangi penularan lah transmisi virus. Nah, Mhm. kalau misalnya kita naik sepeda, kita nggak ngomong, terus kan kita pasti jaga jarak dong naik sepeda, Iya. atau nggak lagi jogging kayak gitu pasti jaga jarak kan. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak perlu pakai, masker. Cuman pas ada Mhm. orang di depan kita langsung Mhm. terus ngobrol, kita lagi ngumpul-ngumpul, udah selesai olahraganya, itu boleh kita langsung menggunakan masker kembali. Oh, jadi pas Jadi olahraga nanti nggak pakai masker ya nggak apa-apa, sebaiknya ya? karena kan olahraga tuh maksudnya kita harus memperlancar asupan oksigen ke tubuh, Oke. dan dengan logikanya pasti, asupan oksigen dong. Nah, jadi agak lebih, tidak maksimal lah. Jadi Mhm. menurut saya kalau misalnya mau tetap olahraga boleh, Mhm. asal kalau misalnya lagi berhenti atau lagi kumpul pas sudah selesai, bener-bener olahraganya itu boleh langsung dipakai maskernya. Jadi jangan dilepas sama sekali, boleh dibuka aja gitu. Tapi tetap Oke. di leher gitu.
Jadi Oke. kalau misalnya pas lagi ngumpul langsung aja Langsung pakai ya. Gitar dari lain langsung Iya. pakai. Kalau Oke. misalnya ada yang ngomong langsung saya tunggu dulu. Kayak gitu. Dok, sebentar Dok, kita terima telepon lagi nih ya. Oke. Halo, selamat sore. Ya, assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore dengan Bapak siapa nih, di mana Pak? Yanto di Makassar. Pak Yanto di Makassar, gimana Pak? Ya, yang saya mau tanyakan, ini kan banyak juga masyarakat kita yang pada keluyuran tapi nggak menggunakan masker, apalagi jaga jarak. Nah, saran Bu Dokter, gimana nih cara menegur orang yang tidak mau jaga jarak, apalagi kalau antri di kasir dan tidak pakai masker. Apalagi kan sekarang banyak naik sepedaan, ngumpul di pinggir jalan, kayak di Pantai Losari ya. Banyak yang kita lihat begitu. Pak Yanto juga kali ya, enggak ya? Termasuk, saya termasuk. Cuman gimana caranya kita negur orang? Oke. Apakah tidak ada dari pemerintah untuk keliling atau dari pihak dari kesehatan bersama dokter-dokter keliling begitu di sepanjang jalan Pantai Losari, negur, memberi arahan kepada masyarakat, itu aja mungkin. Oke. Baik, terima kasih Pak Yanto. Ya, gimana Dok ini Pak Yanto, bagaimana cara menegur orang yang tidak mau jaga jarak, apalagi pas antrian di kasir pula ini ya. Silakan Dok. Ya, baik. Makasih Pak Yanto. Jadi untuk kayak physical distancing kayak gini lebih kalau misalnya kita nggak bisa untuk menegur, at least kita mencontohkan, itu sih yang penting. Kalau misalnya ada orang yang belum aware sama dirinya sendiri, kita yang mencontohkan. Nah, untuk kalau misalnya mau menegur sendiri, itu bisa aja. Cuman maksudnya lebih ke hati-hati, maksudnya lebih ke cara yang baik lah. Nah, kalau misalnya apalagi kayak di kasir-kasir, iya memang saya pernah juga, maksudnya pernah keluar terus ngelihat ya memang ada orang yang tidak mematuhi kayak kan di kasir memang sudah dikasih batasan. Ditandain pakai ini. Boleh aja kita langsung menegur, karena sebenarnya yang penting itu kita di sini di Makassar itu tuh kurang rasa rasa mengayomi gitu, rasa bersamaan. Nah, kita tuh harus menimbulkan rasa itu dengan cara, kan kalau misalnya kita menegur orang tuh berarti kita aware sama dia, kita peduli sama dia. Jadi caranya kayak menegur tuh yang paling penting sih di Makassar ini, karena banyak orang yang berpikir ya udahlah cuek-cuek karena tidak ada yang perhatian gitu, tidak ada yang peduli. Jadi ketika ada orang yang kayak Pak Yanto kayak gini yang ada niat untuk menegur, itu bagus sekali. Justru kita di Makassar ini harus banyak yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ngelihat orang yang tidak sesuai dengan cara-cara yang kayak physical distancing, protokol kesehatan, itu boleh ditegur. Karena sebenarnya teguran itu berarti kita peduli sama dia kan. Melindungi dia. Jadi kayak Pak Ahmad Yuryanto itu. Kayak Pak Ahmad Yuryanto bilangnya, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu kan. Nah, iya benar. Jadi sebetulnya sebenarnya kalau misalnya ditegur tuh, orang kalau setelah ditegur pasti biasanya sih insya Allah lebih keinget sendiri. Jadi dia lebih peka, oh iya tadi saya udah ditegur, berarti saya salah, berarti insya Allah kedepannya saya akan nggak mengulangi lagi gitu, lebih mengusahakan. Jadi untuk saran saya yang mendengar semuanya, kalau misalnya ada ngelihat orang dengan tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, kemudian keluyuran di luar rumah, atau lagi sepedaan, atau lagi olahraga, tolong ditegur, karena sebenarnya yang penting tegurannya sopan. Insya Allah pasti semuanya akan adalah rasa pedulinya. Itu yang ingin ditumbuhkan di Kota Makassar itu sih sebenarnya. Tapi saya punya pengalaman kemarin lagi antri di salah satu swalayan mini swalayan itu. Kemudian saya kasih tahu gini nih sama ibu-ibu yang ada di belakang saya, Bu, berdirinya di sebelah situ. Terus dia jawab seperti ini, nah apa mau seke nanti ada di COVID kok. Jadi saya antara ya ketawa juga sih, karena kayak sensitif ya hal seperti itu ternyata. Nah Dok, itulah tatanan kehidupan baru di Makassar, bagaimana masyarakat kita merespon itu. Tapi kita terbatas dengan waktu ini Dok. Ada hal-hal yang ingin disampaikan ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol sore kita hari ini. Silakan Dok.
untuk semua pendengar RRI di Kota Makassar ini. Saya harap sih semuanya sudah tahu pasti tentang bagaimana protokol kesehatan, bagaimana cara mencegahnya ini untuk mencegah penularan COVID ini. Jadi terus kalau misalnya tidak perlu keluar rumah, please jangan keluar rumah, sayangi keluarga Anda yang lagi di rumah. Toh kalau misalnya harus sekali keluar rumah, ya lebih tahu lah cara mencegah penularannya itu dengan seperti yang tadi disebutkan. Kita mesti sama-sama membangun awareness, membangun kepedulian antar sesama. Nah, kalau misalnya kayak seperti tadi yang kalau misalnya ada yang tidak sesuai protokol kesehatan, please ditegur dengan baik, karena itu sangat membantu kita menurunkan angka positif COVID di Makassar, angka penularan itu sendiri. Jadi yang penting stay safe, stay active, dan stay healthy. Oke. Terima kasih Dr. Farin sudah bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan kita insya Allah kita akan terus hadirkan edukasi seputar COVID-19 ini ke masyarakat kita khususnya di Kota Makassar. Sampai jumpa dokter, sukses terus, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita dengan Dr. Aulia Gifarinisa yang sudah menemani kita di ngobrol sore kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan terus informasi seputar COVID-19 pada ngobrol sore setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu. Lupa hari ini ya. Senin, Rabu, dan Minggu Anda bisa mengikuti informasinya dan saya Melani Ahmad. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah.